Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat menghadiri agenda parenting dengan tema membangun karakter resilience pada remaja. Ada dua hal penting dalam tema ini, yaitu resilience dan remaja. Dan sebagaimana kita pahami, resilience atau ketangguhan adalah sesuatu yang mungkin saat ini tuh tidak banyak gitu ya kita temui dalam dunia remaja. Sebagaimana yang mungkin seringkali kita dengar, yaitu istilah generasi strawberry. Nah, istilah ini muncul di Taiwan, di mana generasi muda di sana dinilai sangat mudah tertekan dan enggan bekerja keras dibandingkan pendahulunya. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia menjadi negara dengan populasi generasi strawberry yang cukup tinggi. Beberapa pakar peneliti menyebutkan bahwa fenomena ini dapat mempengaruhi pola hidup di masa mendatang, di masa depan jika tidak ditanggulangi. Bahkan ada fenomena terbaru, yaitu papaai. Mungkin ayah bunda pernah mendengar gitu ya. Papaai, maksudnya apa sih papaai? Papaai itu artinya apapun papa yang ngurusin, apapun papa yang beresin. Mau celana sobek, mau mungkin dia nggak bawa tumbler, pokoknya papa yang ngurusin. Mau mungkin PR yang susah, papa yang ngurusin. Nah, otomatis kalau misalkan ada anak yang seperti ini, mungkin kita bisa melihat bagaimana masa depannya. Seperti itu. Jika kita melihat kenyataan di lapangan, banyak anak-anak muda di negara yang hidup tanpa arah, tidak punya orientasi, mau dibawa hidup mereka. Anak-anak yang mengekor kemana-mana hingga melakukan hal-hal yang kurang pantas. Ada sebuah penelitian atau survei yang menarik terkait dengan kesehatan mental dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Ini survei pertama secara nasional yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja usia 10 sampai 17 tahun di Indonesia, yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Survei kalau nggak dilakukan tahun 2022 yang lalu. Ini juga mungkin menyangkut terkait dengan pandemi COVID kemarin, seperti itu. Kemudian lagi, menurut hasil survei ini mengungkapkan bahwa ada satu penyebab utama dari gangguan mental pada remaja adalah kurangnya peran orang tua dalam pengasuhan. Dikutip dari Very Well Mind, pola asuh pada dasarnya merupakan strategi yang digunakan orang tua saat membesarkan anak. Gaya ini mencakup perilaku dan sikap orang tua serta lingkungan emosional tempat anak-anak diasuh. Sejauh ini, para peneliti berpendapat bahwa ada kaitan erat antara pola asuh dan karakter anak. Sebagian besar bahkan menyebutkan efek ini dapat terbawa saat anak dewasa. Peran dari pola asuh ini gitu ya, perlu dibangun sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi tangguh dan sehat, baik jiwa maupun raga. Kedekatan dengan anak dianggap sebagai cara ideal untuk meningkatkan rasa aman, mandiri, dan rasa empati pada anak. Anak juga perlu untuk belajar tentang hidup yang sebenarnya, bukan yang seharusnya. Nah, ini perlu dipahami ibu bapak, ayah bunda. Kenapa? Apa artinya? Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Mungkin ada hal-hal yang membuat anak kita bersedih, menangis, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kehidupan selalu memberikan tahu bahagia? Tetapi apakah kehidupan selalu membuat kita selalu nyaman? Tidak, bukan. Sedangkan hidup seharusnya adalah mengarah kepada egoisme diri sendiri. Seharusnya orang lain begini kepada kita, seharusnya kehidupan itu mendukung kita dan sebagainya. Lalu bagaimana agar karakter resilience ini dapat terbangun? Sebelum ke agenda utama, mohon izin saya perkenalkan dulu untuk narasumber kali ini. Untuk nama lengkap Pak Doni Hendrawan. Untuk jabatan fungsional beliau adalah lektor kepala atau associate profesor. Untuk jabatan lain sebagai Ketua Laboratorium Lifespan Development Fakultas Psikologi UI, tempat tanggal lahir Kijang,
atau Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 1977. Jenis kelamin laki-laki, bidang keahlian development psikologi, neuropsikologi, and psikofisiologi Pak ya. Kemudian kantornya ada di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Untuk pendidikan formal Doctor of Psychology, Psikofisiologi dari Nagoya University. Mungkin tidak banyak yang saya perkenalkan karena ternyata CV yang diberikan kepada kami cukup banyak, luar biasa. Pengalaman beliau yang sangat-sangat luar biasa bisa membersamai kita di pagi hari ini. Tidak banyak kalam, kepada Pak Doni kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar ayah semuanya? Kayaknya enaknya sih. Perlu saya pencet mungkin atau gimana? Ini enggak Pak. Biasanya kadang mau Oke. Iya, senang sekali saya diundang. Terima kasih sebelumnya Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, beserta para guru, Ibu Ketua Komite. Ini CS-an saya sama-sama di orang tua Vanessa Cynthia Serpong. Ibu makasih banyak, dan juga tentu jajaran para ibu komite yang luar biasa menyelenggarakan kegiatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu semua juga mudah-mudahan sehat semuanya. Senang sekali bertemu di Doni Show ya. Jadi ada saya Doni dan Pak Doni ya. Saya diminta, diamanahkan oleh Bu Hera, katanya Pak Doni bisa nggak untuk memberikan materi terkait dengan resiliensi remaja. Bagaimana nih kita membangun resiliensi pada remaja. Ya, tadi Ibu Kepala Sekolah, ya, kemudian juga Ketua Pelaksana maupun juga Pak Doni sempat menyinggung bahwa generasi sekarang kok sepertinya rapuh, generasi strawberry, ya. Sehingga gimana sih caranya kita sebagai orang tua mengasuh anak-anak ini supaya menjadi lebih tangguh, ya. Nah, saya nggak akan memberikan pemicu ini karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh Ibu Ketua, dan juga oleh Pak Doni tentang riskannya anak-anak sekarang terkait generasi strawberry. Tadi Pak Doni sempat, Pak Doni satu lagi ya, bukan Pak Doni saya ya. Pak Doni satu lagi itu sempat membicarakan tentang ini, data ini. Data yang dilakukan oleh penelitian dari UQ, University of Queensland, John Hopkins University, kerjasama di dalam negerinya sama UGM, sama Universitas Sumatera Utara, dan juga Universitas Hasanuddin, yang dilakukan tahun 2021, betul pada saat pandemi. Ya, ini data yang didapatkan dari total 5.664 siswa. Kalau kita lihat dari data ini, kita bisa melihat membandingkan antara laki-laki, siswa laki-laki dan siswa perempuan umur 10 sampai 17 tahun. Ternyata angka yang cukup tinggi yang memprihatinkan pada saat pandemi itu adalah terkait dengan masalah kecemasan. Besarnya rumah ini, perempuan itu memang relatif lebih cemas dibandingkan laki-laki. Kalau kita lihat data ini, perbedaannya nggak begitu jauh, 28%, 25%. Tapi kalau kita lihat penelitian secara umum, memang kecemasan yang paling tinggi itu pada perempuan dibandingkan laki-laki. Namun data ini juga melihat adanya kecenderungan depresi, tapi tidaklah begitu tinggi dibandingkan ya gangguan kecemasan. Yang menjadi perhatian lagi adalah data yang terkait dengan masalah
pemusatan perhatian, kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, ya, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, adanya simptom hiperaktivitas yang terjadi pada siswa kita yang memang biasanya ditunjukkan oleh siswa laki-laki dari perempuan. Ini data yang menarik. Namun saya ingin biarkan tampilkan lagi slide ini. Banyak orang mengatakan bahwa yang masalah itu generasi strawberry. Tapi kalau kita lihat data, ya, ini penelitian yang dilakukan sejak tahun 2009, ternyata remaja maupun emerging adulthood, orang dewasa yang baru mulai jadi dewasa gitu ya. Ternyata kalau kita lihat perbandingan laki dan perempuan, kita lihat perempuannya dulu ya. Baik usianya remaja dewasa awal, baik usianya itu di dewasa awal selanjutnya, baik usianya masuk ke middle adult, mungkin usia-usia kita, ya, baik dia ya sampai di sini ya, ternyata angka kecemasannya sama-sama aja. Jangan-jangan yang strawberry itu bukan anak kita aja. Kita juga mengalami wilted strawberry layu tapi. Ya, anak kita kan masih cantik, masih gagah, maka strawberry-nya kinclong. Fresh strawberry versus wilted strawberry. Kalau saya mau bandingkan seperti itu, ya, sebenarnya kalau kita lihat data sini, tingkat kecemasannya sama-sama aja ini, mau remaja sampai umur 54 tahun, masuk kategori kita. Jangan-jangan stroberinya anak-anak kita ini gara-gara stroberinya kita, gitu ya. Sementara kita selalu saja menekankan bahwa strawberry ini masalah yang khawatir nih, nggak tangguh dan sebagainya. Pernah nggak kita introspeksi? Saya ini tangguh nggak ya sebagai orang tua? Jangan-jangan saya yang membuat anak saya cemas. Jangan-jangan saya yang memberikan tekanan karena saya sendiri nggak mampu menghadapi itu dulu. Saya bebankan ke anak saya, gitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi saya mengajak para ayah bunda di sini untuk nggak fokus pada si stroberinya saja, fresh stroberinya saja. Kitanya ini juga perlu introspeksi, ya. Jangan-jangan saya juga rapuh ya. Jangan-jangan resiliensi saya itu masalah. Ini baru kecemasan ya. Lebih serem lagi ini. Ini terkait dengan depresi dari usia 12 tahun sampai usia 60 tahun. Kita bisa lihat data yang lebih menarik di sini. Warna biru laki-laki, warna hijau perempuan, gitu ya. Kalau kita lihat di sini 12-17 tahun, ternyata depresinya tidaknya lebih tinggi dibandingkan usia yang lebih atas. Nih, usia kita yang paling banyak ya simptom depresi ternyata. Kan ngeri ya. Kita nunjukin jari kita karena kita, kamu generasi strawberry, kamu nggak kuat, kamu rapuh. Kalau dari data ini siapa coba yang rapuh? Ya, ini yang kita ingin tekankan. Isu strawberry itu terlalu banyak diangkat, tapi saya melihatnya sekalian data ini baru saya kaget. Ini dari Centers of Disease Control and Prevention, memang di United States. Saya nggak nemu nih pola yang penelitian longitudinal atau perbandingan kelompok usia pada anak populasi Indonesia. Saya belum nemu, ya. Tapi kalau kita lihat data di sini, kita sangat khawatir nih pada generasi usia 45-59, which is kita ini, gitu ya. Kita khawatir dengan di sini datanya, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Kita bisa lihat data perempuan lebih tinggi. Ya, tadi kecemasan oke lah, kita setara. Tapi kalau simptom depresi ternyata banyak ya. Karena kita tahu sendiri kan tekanan hidup pada usia 40-59. Ada yang mengalami stagnasi, ya, karirnya mentok, ya, kemudian merasa kok aku ini tidak dianggap. Ya, ibaratnya di sini biasanya usia 40, 59 tahun ini sifatnya kan ibaratnya sudah berkarir, sudah punya posisi tertentu, ya. Kemudian belum lagi dibebankan dengan sandwich generation. Katanya kita tuh sandwich generation. Kayak sandwich itu ada dagingnya di tengah, ada 2 roti.
digencet sama harus ngurus orang tua, digencet bawah dengan ngurus anak, makin stres tuh yang di bagian tengah-tengah. Ya, posisi nggak bagus, keuangan terbatas, orang tua sakit-sakitan, anak sekolahnya, mahal banget. Siapa yang makin depresi di sini, gitu ya? Nah, bisa jadi memang cikal bakal ini asalnya memang karena dari sininya sendiri sudah bermasalah. Kecemasan, depresi yang terjadi pada usia ini itu kalau tak terselesaikan di awal, bawa dia. Jadi ayah muda barangkali bisa melihat, ini saya sebenarnya cemas saya, rasa putus asa saya, rasa tekanan yang saya rasakan, apa cuma baru-baru ini, atau sebenarnya ini adalah akumulatif dari dulu yang tak terselesaikan. Nah, yang paling parah adalah ketika ini numpuk, makin tinggi, gitu ya. Jadi bisa mulai dari awal ini. Ini data depresi. Ini lebih serem lagi. Adanya dorongan bunuh diri. Ternyata angkanya juga kalau kita lihat, wah remaja nih angka bunuh dirinya tinggi, betul. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan data ini coba, ya, remaja 15-20 tahun, 10-14 tahun kecil, 15-25 tahun begini, kita lihat lagi, ini lagi yang lebih tinggi, 45-64 tahun, ya. Dan memang ada nih yang pada lansia karena merasa kurang, udah nggak berharga dan sebagainya. Tapi ingat lagi, ini adalah data dari CDC yang mungkin sedikit banyak ada perbedaan di Indonesia. Ya, jadi saya hanya ingin mengimbau, yuk kita juga perhatikan kesehatan mental kita, supaya dengan kita sehat mental, kita bisa mengasuh anak kita dengan cara yang lebih sehat. Sehingga harapan tadi anaknya resilience, anak berprestasi, anak berakhlak mulia dan sebagainya bisa tercermin karena orang tuanya modelnya juga begitu, lebih kuat juga kira-kira begitu ya. Nah, kenapa saya kurang tertarik dengan istilah strawberry generation? Ini kan istilahnya adalah istilah populer, istilah yang dibawa dari katanya tadi Taiwan ya. Taiwan, mereka punya istilah sama dengan Indonesia, mungkin ada istilah khusus juga tentang generasi kita. Tapi kalau secara ilmiah, saya coba cari nih, karena saya dosen peneliti, pastinya hobinya cari-cari data benar nggak sih, ada istilah ilmiah nggak sih. Saya cuma ketemu 3 loh hasilnya di Science Direct. Dari 3 ini yang bisa dibuka linknya cuma 2. 2 ini ada riset di Taiwan, ya. Tetapi dari 2 ini pun mereka mengatakan begini, expert, strawberry generation is just a myth, mitos, ya. Jadi ini statistiknya ada mereka tampilkan bahwa ternyata enggak, di Taiwan itu memang luar biasa dipencet di apa dan sebagainya, ya. Mereka punya keterampilan sendiri, cara sendiri mengatasi masalah yang berbeda dengan generasi-generasi kita. Yang kita nggak mau paham tentang itu, kita anggap rapuh. Coba bayangkan ayah bunda, zaman kita sekolah dulu kita pulang cuma jam berapa? Jam 12 sudah pulang, udah santai, udah relax. Anak-anak sekarang ada yang mondok, ada yang pulang sampai jam 4, belum lagi tugasnya seabrek-abrek. Terus kita katakan bahwa kamu nggak tangguh banget sih, tega nggak sih kita? Kalau kita compare dengan kita loh, kita tuh enak banget bisa main kelereng, main macam-macam kan ya. Dulu main tali, main apa, karena kita apa, main gadget jatuhnya. Itu pun karena udah berat banget, udah bebannya tuh udah gak masuk akal. Nah, kalau untuk masalah kurikulum dan sebagainya, saya serahkan Bu Dwi deh, saya nggak ikut-ikutan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini juga hasil dari cek 2016 yang tadi jurnal ini, gitu ya. Dia katakan bahwa dari 854 siswa yang diteliti di 5 sekolah tinggi di sana, mereka melihat bahwa ya ini kemungkinan itu yang tadi itu mitos. Jadi harusnya strawberry generation itu terkait dengan kapasitas untuk misalnya
berpikir kritis, dia bisa reflektif. Ketika begitu banyak masalah yang dihadapi, dia berefleksi lagi. Bisa nggak saya lakukan ya? Apa yang perlu saya lakukan ya? Strategi apa yang saya lakukan ya? Yang mungkin berbeda dengan ayah bunda yang memang dari dulu sistem pengajarannya adalah manut sama guru, manut sama orang tua, manut sama ini. Manut bagus kok, patuh pada orang tua. Tapi kita kadang-kadang saking kita mungkin sayangnya atau khawatir mungkin sama anak kita, segala sesuatu itu harus dengan rule kita, cara kita, strategi kita. Padahal anak-anak yang katanya generasi strawberry tadi punya cara-cara yang tangguh untuk mengatasi ini. Kira-kira demikian pembukaan saya terkait dengan data yang ada, terkait dengan masalah generasi strawberry. Ini fakta atau mitos, ya. Nah, kalau itu kita masih perlu nggak ya ngomong tentang generasi strawberry? Atau kita masih perlu nggak sih bicara resiliensi pada remaja? Atau kita bukan aja ya? Masih perlu ya? Masih perlu. Nah, sekarang kita coba nih masuk tentang si resiliensinya. Jadi simpelnya resiliensi tangguh. Kalau kita coba bikin definisi yang lebih panjang, resiliensi di sini adalah keterampilan adaptasi, mampu menghadapi perubahan, ya, mampu menghadapi tekanan, mampu menghadapi trauma, mampu menghadapi stres dan lain-lain yang dia terima dari lingkungannya. Ya, pandemi kemarin mampu nggak dia mengatasinya? Adanya bencana alam, bencana tsunami dan sebagainya, mampu nggak dia mengatasinya? Tekanan-tekanan di sekolah, baik itu tekanan akademis maupun tekanan dari pertemanan, mampu nggak dia beradaptasi menghadapi itu semua? Ini adalah bicara tentang resilience, ya. Dan derajat resiliensi seseorang itu bersifat relatif tergantung pada situasinya. Jarang orang yang tiba-tiba semuanya resilience. Yang sering kita temukan adalah dia resilience untuk tugas-tugas di sekolah, tapi dia nggak resilience dalam menghadapi pertemanan. Atau sebaliknya, dia resilient bisa beradaptasi dengan teman-temannya dengan bagus, tapi nggak tangguh dalam menghadapi persoalan tugas-tugas di sekolah. Ya, jadi ada beda derajatnya nih. Di sini para guru, para orang tua bertugas untuk mencoba untuk mengamati lebih jauh. Anak saya ini yang perlu saya bantu resiliensinya apa? Ya, apakah memang terkait dengan prestasi akademiknya? Apakah terkait dengan penyesuaian dirinya? Apakah terkait dengan permasalahan bahkan di rumah tangga, di keluarga dan sebagainya, yang membuat nanti tentu mungkin bisa berdampak pada hal-hal yang lainnya. Tapi sumbernya yang mana? Kira-kira begitu. Ya, jadi memperkuat lagi apa yang ibaratnya kurang baik. Ya, nah, sejumlah karakteristik individu yang resilience ini digambarkan lewat pengukuran kuesioner yang dikembangkan oleh Corner dan Davidson tahun 2003. Di sini ada kuesionernya 25 item, ya. Ini beberapanya, ya. Diharapkan seorang yang resilience, baik itu anak remaja, baik kita sendiri, ya, mampu berpikir untuk fleksibel. Ketika mentok dengan suatu masalah, mampu nggak saya untuk keluar dari pemikiran cara yang sama terus menerus? Saya fleksibel nih berpikirnya, oh cara ini gagal. Tapi kalau orang yang ibaratnya punya pemikiran yang sangat kaku, udah mentok di situ, baliknya di situ lagi. Gak mau mencoba mencari cara baru untuk penyelesaian masalah. Artinya adalah kalau ini yang menjadi fokusnya, bantulah anaknya untuk berpikir secara fleksibel, ya. Misalnya dalam pemecahan masalah, oh cara itu nggak satu, bisa jadi 2, 3, 4, 5. Nah, kadang-kadang ini yang menarik nih, saya pernah ketemu orang tua, anaknya nanya tentang pelajaran sekolah, orang tuanya jelasin dengan cara dia, anaknya bilang itu nggak begitu, tapi hasilnya sama.
Ya, ini kan berarti anak nggak berpikir secara fleksibel, ya. Nah, di sini yang kita kemudian coba lihat itu dari sisi anak ya. Tapi kadang-kadang ada yang kebalik. Orang tuanya bilang kalau sudah A ya A ya, nggak boleh B, pokoknya A aja. Padahal untuk menuju A bisa dengan cara yang bermacam-macam. Tetapi kita sudah satu duluan mematikan fleksibilitas kita, dapat anak, kreativitas anak dalam pemecahan masalah. Ya, berpikir fleksibel, komitmen untuk mengatasi persoalannya, ya, komitmen dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, komitmen dalam mengerjakan tugas-tugas rumah dan sebagainya, ya. Kemampuan pemecahan masalah, adaptasi melakukan perubahan, mampu melihat kesulitan sebagai kesempatan. Jadi dia lihat ibaratnya, oh ini masalah kayaknya jadi kesempatan yang bagus nih. Pandemi ibaratnya saya kemudian punya keterbatasan, kalau Bapak Ibu ya, saya punya berpikir ada kesempatan nih apa yang saya bisa lakukan, jualan online atau apa gitu ya, punya cara gitu. Ini ada kesempatan bagus nih, apa yang bisa saya temukan dengan kondisi yang pandemi ini. Ini asal begitu. Ya, optimis, memiliki selera humor. Nah, ayah bunda humoris atau enggak? Ya, ternyata kalau ayah humoris itu ternyata juga ini menunjukkan bahwa dia resilient. Kenapa? Kalau ada masalah dia udah asik aja lah gitu ya. Tetap aja dia berpikir cerita, bahkan dengan humornya itu udah iya ya, muncul ide-ide yang menarik di situ. Ya, sabar, regulasi emosi, kontrol diri, dukungan sosial, nah ini yang paling penting. Karena kebanyakan masalah yang terkait dengan resiliensi berkaitan dengan masalah sosial support. Gak ada dukungan sosial, gak ada yang ngerti saya, gak ada yang memahami saya, kan gitu ya intinya ya. Gak ada yang peduli dengan saya hanya hidup sendiri, akhirnya dia tertekan untuk masalah itu. Jadi social support di sini, apalagi dukungan dari orang tua, itu sangat dipentingkan di sini untuk mengembangkan resiliensi, untuk membentuk karakteristik individu yang resiliensi. Kelengkapan yang aman dengan orang lain, secure attachment, istilahnya seperti itu. Apakah ayah, bunda, dan ananda selama ini membentuk hubungan yang sangat lengkap, tapi kelengkapan itu yang kelengkapan yang aman? Kita bisa lihat contohnya begini. Ada anak waktu kecil ya, ketika misalnya orang tuanya mau pergi ke kantor atau apapun itu, awalnya dia sedih, misalnya pergi padahal udah ketemu gitu ya. Tapi setelah dia pergi, ayah bundanya pergi ke kantor misalnya, rasa sedih berpisahnya hanya seketika. Kemudian dia disibukkan dengan aktivitas lainnya. Ketika orang tuanya pulang ke rumah, itu luar biasa happy, reuninya itu luar biasa. Wah pulang, bawa coklat nggak, bawa es krim nggak, bawa apa nggak gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini attachment yang kuat. Orang tua boleh pergi, tapi saya yakin orang tua saya akan kembali dan menyayangi saya kembali. Ya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya berikutnya. Dia trust dengan temannya, dia trust dengan pasangannya. Saya yakin suami saya pergi kerja ke kantor, dia akan balik lagi dengan suasana happy. Karena dari awal sudah ada secure attachment, dari kecil diajarkan seperti itu. Bandingkan seorang anak yang sering dikebuli sama orang tuanya, enggak mau nggak ke kantor, tenang aja, terus dia kabur dari pintu. Anaknya udah nangis-nangis, meraung dan sebagainya. Ya, orang tuanya pulang juga dia nangis terus. Ketemulah anak-anak yang melendot terus sama orang tuanya, nemplok terus sama orang tua, nangis terus gitu ya. Ini yang kita kenal dengan anxious attachment. Ya, kelekapan tapi selalu cemas berpisah, cemas nanti dia jangan-jangan pergi, jangan-jangan ini, ke bawah sampai dia berteman. Jangan-jangan temanku akan ninggalin aku nih, aku sedih, aku kecewa, aku takut dan sebagainya. Ketemu pasangan hidup, jangan-jangan nanti ini semuanya, suaminya digeledotin terus gitu ya, diikutin terus. Ini dampak panjang dari anxious attachment. Satu lagi yang sebaliknya, avoidance attachment. Orang tuanya mau pergi mau apa dia menghindar aja. Dia nggak peduli, nggak ada kelekatan sama sekali.
Malah jadi ibaratnya pergi, ya udah pergi gitu kan ya. Nggak ada misalnya pas pulang itu, wah anget gitu ya. Lebih menjauh aja, menghindar saja. Ini ada yang seperti itu. Dan kita lihat pola anak kita ada yang nggak tiba-tiba, kok nggak mau sih deket sama saya. Setiap kita mau coba deketin, dia seolah-olah kayak jaga jarak, nggak mau cerita, nggak mau apa gitu ya. Nggak ada kehangatan di sini. Cek lagi, saya ada apa sih waktu dulu interaksi sama anak ini ya, walaupun bukan satu-satunya penyebab, karena ibaratnya anak punya masalah itu bisa faktor keluarga, bisa faktor pertemanan, atau faktor bahkan biologinya sendiri, genetik sendiri, kepribadian sendiri, karakternya dia gitu ya. Ini kita juga perlu cek semuanya. Nah, tapi kalau avoidance tadi jadinya benar-benar nggak hangat. Punya pasangan juga gitu, ya nggak ada hangat, mau pergi aja, mau kerja aja, mau kemana-mana aja, pulang juga ya cuek aja. Cek lagi, attachment kita sehat nggak di sini? Kalau enggak, kita lihat anak kita, attach nggak kita dengan anak kita? Kan ini yang jadi masalah. Jadi artinya ketika kita mau mengubah anak kita, ayo dong kita ubah diri kita dulu nih. Kita punya apa, masalah apa di masa-masa lalu, ya, yang kebawa sampai sekarang. Saya punya problem dari anak, dari remaja sampai bawa ke pekerjaan saya, sampai kebawa ke keluarga saya, sampai kebawa ke pertemanan saya, yang tanpa sadar kemudian saya nggak tangguh. Kemudian saya nggak sabar melihat anak saya nggak tangguh. Coba, karena kita yang nggak tangguh, kita ngelihat cerminan kita ada di anak kita nggak terima. Kita kesel sama anak kita. Kenapa sih gitu aja kamu nggak bisa nyelesainnya? Tapi kalau kita mau introspeksi, jangan-jangan kita punya kontribusi di sini, masalah kelekatan dan self awareness. Paham nggak ya, sadar nggak ya tentang dirinya sendiri gitu ya? Ada nggak ya dia bisa merasakan bahwa memang emosi saya sedang lagi masalah nih, tapi dia kemudian bisa untuk ibaratnya memvalidasi emosinya, mengenal emosi yang ada. Karena ada anak nih, dia marah, tapi dia nggak tahu definisi itu bahwa ini marah. Kamu kenapa? Nggak tahu, uring-uringan aja. Nggak tahu, pokoknya saya nggak ini aja. Nggak bisa dia mendeteksi emosi. Emosi itu kaya, dan emosi itu harus ditanam, diperkenalkan, digunakan, diberikan label, dipahami anak ini, dan diregulasi bahkan sejak usia dini. Makanya anak-anak yang kaya emosi dari kecil dia tahu membedakan jijik sama marah, iri sama misalnya cemburu dan sebagainya. Dia bisa bedakan. Sehingga ketika tanya, oh ya, kamu sepertinya cemburu. Enggak. Tapi dia bisa definisi yang lain. Saking kayanya perbendaharaan emosi yang dia punya. Nah, masalahnya adalah ketika anak kita memunculkan emosi yang dilabel sebagai negatif, orang tuanya bilang, kamu jangan marah, kamu mau kali ini, kamu jangan cengeng, anak laki nggak boleh nangis dan sebagainya. Akhirnya apa? Perbendaharaan emosinya juga terbatas. Ketika dia mengalami masalah secara emosional yang terjadi, ditekan di bawah sadarnya dia, ditekan ke dalamnya dia nggak bisa mengenalnya, nggak bisa mengekspresikannya. Akhirnya gimana caranya mencari solusinya kalau dia sendiri nggak paham tentang dirinya sendiri, emosi apa yang dia rasakan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah yang mungkin perlu untuk diperbaiki dengan self awareness ini, ya, karakter ini. Oke, dari semua ini saya akan arahkan ke riset saya di UI, bahkan riset saya sejak waktu saya kuliah S2 dulu di Jepang, ya, terkait dengan executive function. Jadi aspek-aspek ini semua, ya, ini ternyata adalah kemampuan-kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh kognitif manusia. Makanya dikenal dengan higher neurocognitive function. Ya, kemampuan berpikir untuk mengontrol pikiran, untuk mengontrol tindakan, untuk mengontrol emosi secara sadar dan fleksibel untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita lihat istilah ini kok ilmiah banget ya. Apa sih maksudnya? Simpelnya begini, saya analogikan seperti orang yang bekerja di air traffic controller atau ayah bunda yang mungkin jadi CEO di kantor. Ya, seorang air traffic controller dia
harus mampu mengontrol pikirannya supaya tetap fokus, supaya tetap alert, supaya konsentrasi, supaya atensinya itu terjaga, supaya apa? Dia pahami kapan penerbangan satu datang, kapan yang satunya terbang. Kalau sampai itu gagal, bisa jadi tadi yang turun siapa duluan ya? Pesawat yang mana yang nabrak semua pesawat? Ya, kontrol atensinya. Pada anak-anak kita, ketika misalnya dia bisa kontrol pikirannya, saya ke sekolah, saya harus bawa buku saya, PR-nya sudah dibawa, semuanya ini lengkap dan sebagainya. Ya, saya ada ujian jam segini dan sebagainya. Masuk di sini, kontrol. Ketika pergi sekolah, udah siap semua nih. Saya sudah rancang sedemikian rupa karena ibaratnya saya memiliki kontrol pikiran yang baik. Berbeda dengan anak-anak pergi ke sekolah, gurunya itu komentar orang tuanya, "Bu, ini kenapa sih kok suka nggak ngerjain PR? Kenapa kok tugas-tugasnya suka terlambat? Dia pergi ke sekolah suka terlambat, manajemen waktu dan sebagainya kurang baik, ya. Karena nggak online di pikirannya. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya?" Yang dia pikirkan adalah saat ini ada PR, terus dikerjain yang lain, lupa yang PR-nya. Gak online pikirnya, ya, gak mampu dia kontrol atensinya. Ini masalah yang pertama. Kontrol tindakannya, tindakan tingkah laku sehari-hari ini dia kontrol. Bahwa kalau di kelas guru mengajarkan, saya harus kontrol tindakan saya nggak boleh bergerak sana sini, saya nggak boleh bersuara, saya nggak boleh muter-muter kelas. Kan gitu ya, saya nggak boleh bikin heboh. Itu adalah kontrol tindakan, ya. Orang yang sedang di air traffic controller itu nggak boleh dia sambil lihat terus dia ngerjain yang lain dan sebagainya gitu ya, atau dia malah begini-begini dan macam-macam yang akan mengganggu pekerjaannya. Begitu juga siswa di sekolah, di rumah dan sebagainya. Ada tamu datang ke rumah, dia nggak boleh tiba-tiba ngomong ngasal. Ini adalah kontrol verbalnya, tindakannya. Dia nggak boleh kakinya ditaruh di atas meja, ya, kecuali kalau budaya. Saya masih ingat banget tuh waktu saya studi di Jepang, mahasiswa dari Amerika tiba-tiba ngangkat kakinya di atas meja. Guru yang di Jepang kaget gitu ya. Tapi kalau orang Jepang kan sangat bisa kontrol diri tuh, dia nggak melihat aja gitu ya. Tapi memang itu budayanya di sana. Tapi ingat, ini berbasis budaya. Budaya yang ada di Amerika nggak cocok di Indonesia. Jadi kalau ada siswa di sekolah mengangkat kakinya, ya sudah, ini masalah. Ada lagi sekolah misalnya SMA yang pernah saya datang di Indonesia, anaknya pinter luar biasa. Ini nggak ada hubungan sama IQ. Ada hubungannya, tetapi nggak berhubungan langsung, gitu ya. Artinya adalah anak ini pinter, tapi kemudian pada saat saya memberikan tes psikologi, yang terjadi apa? Anaknya berisik. Anaknya kemudian bercanda sama teman-temannya. Ketemu sama gurunya, apa yang terjadi? Dia rangkul-rangkulan sama gurunya. "Apa kabar Pak lo hari ini?" Saya kaget dong sebagai dosen dan kemudian melihat siswa yang seperti itu. Tapi tes psikologinya bagus banget untuk aspek kognitif. Ya, tapi masalah tindakannya, kontrol tindakannya, kontrol emosinya gitu ya. Ini emosi ini nggak mudah meledak-ledak. Kalau marah nggak meraung-raung. Sedih boleh, tapi bukan tiba-tiba yang berkepanjangan. Marah boleh, tapi bukan marah yang sampai mukul orang, lempar orang dan sebagainya. Ya, marah adalah emosi. Nggak ada yang salah dengan emosi marah. Bahkan dengan emosi marah itu adalah proses adaptif. Masa kita udah diinjek kakinya terus kita bilang nggak apa-apa, pasti kita kan, "Mas, kaki." Tapi caranya kan baik, gitu ya. Bukan tiba-tiba, apaan lah gitu ya. Nah, ini adalah kontrol emosi yang tidak benar. Jadi nggak benar kalau dikatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan arti bahwa jangan marah itu adalah kesabaran dalam Islam dengan cara bahwa ya udah diinjek-injek nggak apa-apa. Bukan itu artinya. Ya, mampu nggak kita kontrol kemarahan kita ketika kita dizalimi orang dan sebagainya, gitu ya. Kalau kita bisa melawan, lawan, kan gitu. Dengan tindakan kita, dengan kata-kata kita, dengan hati kita paling kurang, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi tapi ada hal-hal ini, ya, emosi. Tapi kalau seandainya ini nggak bisa dikontrol, mudah marah. Orang ini di bagian air traffic controller, kalau nggak bisa menjaga emosinya,
cemas luar biasa. Aduh, jangan-jangan penerbangan nanti nabrak nih. Aduh, tuh tadi ada yang telat nih, gimana dan sebagainya. Paniknya luar biasa, ya. Nah, ini tentunya akan mengganggu individu tersebut. Ini yang menyebabkan dia punya masalah emosional, masalah depresi tadi, masalah cemas tadi, sehingga apa? Berdampak pada resiliensinya. Jadi sejalan nih karakteristik resiliensi yang tadi dengan aspek-aspek executive function yang ada di sini, yang bisa dijelaskan untuk kerja otak, misalnya di area terdepan yang sensitif, yang bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya, gitu ya. Oke, Bapak saya masih punya waktu berapa menit? 20 menit. Oke, baik. Nah, komponen-komponen executive function ini ada yang sifatnya simple skill, ada yang sifatnya complex skill. Dua-duanya ini sangat diperlukan. Simple skill ini nantinya akan bekerja sama membentuk complex skill. Apa itu simple skill? Seperti yang saya kasih contoh tadi, bahwa dia memiliki working memory yang bagus. Maksud working memory yang bagus adalah dia tetap online apa yang dia sedang pikirkan, atentif dan sebagainya, konsentrasi, mengingat, itu benar-benar selalu jalan nih. Kalau orang working memorinya buruk, saya lagi ngomong sama ibu misalnya, oh ibu tinggal di mana dan sebagainya, itu kemudian tadi bapak itu ngomong apa ya? Tadi namanya apa ya? Bapak itu tinggalnya di mana ya? Hilang semuanya. Ya. Sementara kalau working memory yang bagus, misalnya gini, Bu, saya tinggalnya di RTM. Oh di RTM Pak, saya punya teman juga di RTM Pak. Dia bisa kaitkan. Pak Doni tinggal di RTM teman saya di RTM, gitu ya. Tapi bukan berarti tiba-tiba setelah dia bilang saya teman di RTM, ceritanya tentang temennya di kepalanya. Padahal ini sedang bicara yang lain. Ini tidak online namanya. Seorang siswa ngikutin pelajaran di kelas, gurunya bilang bahwa misalnya gitu ya, belajar tentang matematika, gurunya memberikan contoh lah untuk misalnya apa sih yang dipelajari matematika sekarang, misalnya trigonometri, belajar nggak ya anak SMP? Ya apalah itu ya, bangun ruang lah kasarnya gitu. Tiba-tiba gurunya kasih contoh tentang bentuk rumah, supaya dia bisa untuk mencontoh tentang rumah, bayangin rumahnya. Yang terjadi ketika belajar apa? Dia pindah berpikir tentang rumah, tapi yang dia pikirkan apa? Di rumah enak banget ya, ada kasur, ada apa gitu ya. Apalagi bisa main bebas gadget. Hilang. Padahal gurunya sedang mencontohkan rumah untuk terus pikir yang lain. Kalau orang punya working memory yang baik, ketika diadakan, oh contohnya rumah, pantasan bentuk rumah itu limas, jadi kayak atap rumah, oke. Jadi artinya saya dapat update nih, apa sih yang maksudnya limas itu? Contohnya kayak gini, dia balik lagi ke sini, dia update informasi. Jadi yang namanya working memory itu untuk mengupdate informasi, nambah informasi, bukan malah melalang buana pikirannya ke yang lain. Nah ini yang sering terjadi nih kalau working memory yang buruk. Respon inhibition tadi, kontrol gerakan, kontrol emosi. Saya boleh marah, caranya terbatas gitu ya. Saya boleh bergerak tapi lihat waktu. Ya, ini adalah respon inhibition. Kapan saya bergerak, kapan tidak. Kapan saya beremosi tertentu, kapan tidak. Dia tahu tentang itu. Ini respon inhibition. Shifting, flexibility. Berpikir secara fleksibel. Cara ini nggak bisa, saya bisa selesaikan dengan cara yang lain. Saya bisa berpikir kalau misalnya saya mendapatkan masalah, saya punya alternatif pemecahan masalah. Ini adalah bentuk pemikiran fleksibel. Dari 3 subkomponen yang simple ini, maka berkembanglah bahwa anak bisa jadi perencanaannya bagus, ya. Dia bisa jadi problem solvingnya bagus. Dia bisa memonitor error-error yang ada pada dirinya. Ini nggak benar nih. Saya di kelas tuh nggak boleh duduknya kakinya begini. Error monitoring. Ini nggak sesuai dengan normal. Ini nggak boleh nih, nyontek itu nggak benar. Error monitoring. Ini nggak benar nih. Kalau saya ngomong sama guru, kata-katanya seperti ngomong sama teman saya. Ini error monitoring. Kalau dia ibaratnya
nggak bisa memonitor, maka apapun yang ada di pikirannya, tindakannya nggak bisa dia monitor di sini. Ya, kesemua ini membutuhkan fungsi yang simple tadi, ya, menentukan tujuan, saya mau kemana, gitu ya, membuat keputusan, berefleksi, dan juga kreativitas. Ini yang kompleks dari executive function. Ini perlu dimiliki. Simpelnya adalah kalau begitu, executive function ini sangat diperlukan untuk resiliensi. Executive function ini sangat dibutuhkan ketika mengatasi masalah, ya, karena diajarkan dengan ini. Makanya dikembangkanlah pelatihan executive function baik pada orang tua, pada lansia, pada remaja, pada siswa, gitu ya, yang mengajarkan komponen-komponen ini. Nah, ada lagi ahli yang membagi executive function menjadi dingin dan panas. Unik juga nih Pak, ada dingin, ada panas. Kalau yang dingin ini adalah untuk tugas-tugas yang sifatnya sangat-sangat rational, yang nggak perlu dikasih reward-reward yang nyata. Sementara kalau yang hot executive function ini berhubungan dengan emotional, berhubungan dengan reward, berhubungan dengan motivasi, sehingga dia sangat berhubungan dengan emosi, hubungan sosial. Kalau saya dekat sama si A, saya mendapat reward, pertemanan yang baik, kira-kira seperti itu. Kalau saya mengerjakan ini, saya dapat gaji, itu adalah hot executive function. Kalau saya bisa mengerjakan ini, saya dapat ini, itu adalah hot executive function. Ada rewardnya di sini, ada faktor emosinya di sini, sehingga perlu untuk diregulasi. Ya, kalau yang ini bicaranya tentang kalau mau sekolah, ngapain aja nih tugas saya, perencanaannya gimana nih? Kalau saya mau lulus dari Ummul Qura untuk berprestasi yang baik, apa yang perlu saya persiapkan? Saya belajar bukan untuk dapat angka nilai bagus. Kalau cuma angka nilai bagus, itu kayak arah cuma hot executive function. Tapi saya maknanya apa saya mempelajari sesuatu? Ini yang kita bicara tentang cool executive function. Nah, dari executive function tadi, yang perlu kita perhatikan pada remaja adalah perkembangan executive function-nya. Ya, ayah bunda mungkin melihat bahwa kok anak remaja mudah meledak-ledak, kok anak remaja ibaratnya mudah galau, ya. Bahkan sedikit-sedikit saya mau healing apa yang healing juga nggak tahu, gitu ya. Healing aja pokok semuanya, gitu ya. Padahal untuk refreshing kan gitu ya. Tapi diarahkan semuanya adalah healing. Kalau healing kan tadinya dia punya masalah gangguan mental, kan gitu ya. Tapi istilahnya sudah pakai healing. Belum lagi nanti self diagnosis. Saya itu depresi loh Bu. Saya itu borderline personality disorder loh Bu, gitu ya. Karena dia googling, anak sekarang kan semuanya cek seperti itu. Ya, akhirnya bilang saya butuh healing dan sebagainya, ya. Nah, kenapa anak-anak remaja terkesan ya, resiliensinya masih belum oke dibandingkan usia-usia berikutnya? Karena memang ternyata secara sistem perkembangannya, kemampuan executive function tadi itu belumlah optimal. Kalau kita lihat garis merah ini, gitu ya, ini terkait dengan cognitive control system yang berhubungan sama executive function. Jadi anak usia pra-remaja 10 tahun, 11 tahun itu paling sering berkonflik dengan orang tuanya. Betul? Sebagian besar seperti itu. Mulai membangkang, kesannya gitu ya, mulai marah, mulai meledak, mulai apa, gitu ya. Kenapa? Di sini yang sedang aktif itu adalah social emotional system. Sistem sosial emosional yang sangat-sangat sensitif dengan sinyal-sinyal sosial emosional. Dibilang, ih kamu jerawatan sekarang, langsung tuh ya. Ih kamu kok nggak setia kawan sih? Ih kamu kok ini sih? Makanya dia lebih banyak dengerin temennya daripada dengerin ayah bundanya. Apalagi kalau ayah bundanya tukang nyam gitu ya. Aduh, kadang-kadang dia gini, ketika orang tuanya ngomong, nanti dia di belakang gitu, nyam gitu ya, di belakang gitu ya. Atau gitu ya. Atau dia ibaratnya gini, coba Dede, apa sih kamu mau cerita, kok nggak cerita? Mama mau kepo aja gitu ya. Semakin kepo orang tuanya, semakin dia tutup mulut, makin senang dia, puas. Nggak kebuka kan gitu ya. Karena kita sendiri yang mencoba untuk terlalu kepo di situ, yang membuat dia mengunci.
Ya, di sini jangan coba-coba untuk mengatakan, temanmu kok gitu sih, bisa marah dia. Karena pertemanan menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Kenapa? Coba kalau di sekolah dia nggak punya pertemanan tertentu, dia merasa dikucilkan. Itu cikal bakal bullying misalnya ya. Itu cikal bakal kamu nggak setia kawan, kamu nggak usah masuk grup saya. Ya, social bullying atau relational bullying. Nggak, kamu nggak masuk kelompoknya. Maka remaja berusaha sedemikian rupa untuk masuk dalam grup tertentu, kelompok tertentu, walaupun kadang-kadang dia salah masuk kelompok. Ya, jadi ada remaja nih yang memang perkembangan di awalnya ini sudah kurang bagus nih, kurang harmonis dengan keluarga, orang tua dan sebagainya. Dia cari di luar. Di luar ternyata dia berkumpul dengan kelompok remaja yang begajulan. Misalnya senang bolos. Ketika dia nggak bolos, apa kata namanya? Nggak setia kawan deh ya. Udah nggak usah kelompok kita. Itu paling nggak nyaman bagi remaja. Ya, tapi kalau misalnya dia perkembangannya positif di keluarga, dia bertemu dengan teman-teman yang baik sekali, baik ya. Maka ketika dia misalnya, kamu nyontek, ini lo nggak masuk grup gue, ini nyontek apaan sih? Gitu ya. Masa nggak sholat sih? Ayo kita ke masjid dan sebagainya. Pertemanan yang baik, circle-nya. Pembentukan ini dasarnya dari awal, dari rumah, dari apa? Kita bisa nggak membentuk supaya nanti dia punya pertemanan yang sehat di situ. Kelompok mana yang dia akan ikuti? Ada kira-kira begitu. Nah, pertemanan ini luar biasa. Jadi jangan coba-coba ayah bunda untuk membantah temennya apa gitu dengan cara frontal. Kalaupun temennya nggak baik gitu ya, caranya ada. Anak remaja itu paling nggak suka modelnya cara nasihatin. Ya, ini kamu begini, coba begini, gitu ya. Yang biasa lebih efektif adalah bertanya lagi. Makanya ada anak remaja datang ke orang tuanya, ketika dia datang dia mau curhat sebenarnya. Tadi aku di sekolah berantem sama temen. Langsung sinyal orang tuanya naik ya. Kok berantem sih kamu nih, gimana sih? Di sekolah itu harusnya begini. Gak jadi dicerita. Tutup mulut, kunci. Besok-besok dia mikir, no. Ngobrol orang tua, nggak nyelesain masalah, malah bikin tambah masalah, gitu ya. Tapi kalau kita mau mendengarkan, yang paling enak tuh bahkan gini, ada anak remaja, bahkan dia yang bawel, aku mau cerita dulu nih. Terus kita, oke, kamu mau cerita, hadapin badan kita sama dia, penuh sepenuhnya gitu ya, dengerin, ya, oke, cerita. Dia cerita, kita cuma sambil ini aja, sambil asik aja ya, tanpa ada potongan, apa segala, nggak usah nilai-nilai dulu deh. Ya, biar dia cerita. Kadang-kadang mereka hanya pengen menceritakan, mengungkapkan perasaannya, dan dia punya cara pemecahan masalahnya sendiri. Ingat, remaja kognitifnya relatif sama dengan kita. Dia bisa problem solving, dia bisa ini. Hanya dia masih butuh kita. Kenapa? Dia masih belum bisa memilah-milah mana yang lebih yang lebih efektif pemecahan masalahnya. Di situ kadang terus menurut ayah gimana, menurut bunda gimana, bisa kayak gitu. Pada saat anak pun bertanya menurut ayah bunda gimana, ayah gimana, kita sebagai orang tua pun nggak langsung memberikan solusi. Yang ditanyakan balik, apa yang sudah kamu lakukan? Oh ini, yuk kita coba banding-bandingkan yuk. Kamu tadi bilang pemilihan masalahnya dengan cara A. Oke, kalau menurut kamu dengan cara A ini apa dampak positifnya? Jadi kita meminta dia berpikir lagi. Kita merestruktur untuk fungsi kognitifnya supaya jalannya bagus nih. Oke, bagus nih ya, ide-idenya keren ya. Nah, coba lihat dari cara penyelesaian yang A ini, kira-kira hambatannya di mana ya? Oh ini ya bunda, dan sebagainya. Oke, kita pindah ke penyelesaian yang B. Lihat plus minus dan sebagainya. Kita guide dia, kita bantu dia, bukan kita yang nunjukin. Ini loh nak, nggak cocok yang itu, baju baru warna merah, ini Nora jangan deh. Urusan baju kita komentari, urusan makannya kita komentari, semua kita komentari. Salah nggak anaknya, males banget cerita sama orang tua. Kan kira-kira begitu ya. Apalagi ada sosial emosional ini. Nah, karena dia belum punya kontrol yang baik, efeknya apa? Yang dilakukan adalah kalau marah ya marah, kalau membangkang yang membangkang, kalau banting pintu yang banting pintu. Kontrol belum bagus. Ketika dia banting pintu, yang terjadi apa? Orang tuanya, kamu tuh dosa tahu, sama orang tua harus patuh dan sebagainya. Udah makin hubungannya udah makin buruk, gitu ya. Tetapi di sini kita lihat,
Anak-anak yang mungkin mulai membanting pintu apa segala, kontrolnya jangan kontrol psikologis, tapi kontrolnya kontrol perilaku. Maksudnya apa? Jangan kontrolnya, mama nggak sayang sama kamu, mama kecewa sama kamu, ngambek seharian bahkan berhari-hari. Itu kontrol psikologis dengan harapan kalau mamanya ngambek, anaknya jadi baik, maaf, deket lagi dan sebagainya. Sekali mungkin berhasil, berikutnya mas serah jadi mama sabodoh, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kontrol perilaku yang ditempatkan bukan psikologis, oke, kita hitung ya, setiap kalau ada banding kita punya perjanjian. Ya, ayah bunda bikin kesepakatan, kayaknya kita tiap pagi selalu ada masalah dengan pergi ke sekolah terlambat. Dan itu membawa emosi kita meledak-ledak, marah, baik mama, ayah maupun anaknya. Oke, kita buat perjanjian di sini. Kalau misalnya jam 6 kamu nggak siap dan sebagainya, kita tinggal ya, atau konsekuensi apa? Sepakat tanda tangan. Begitu juga penggunaan gadget. Oke, di rumah kita aturan jam 6 sampai jam 9 kita nggak ada gadget ya. Dan pemakaiannya cuma 2 jam, 2,1 jam lah per hari. Untuk senang-senang. Ya, kalau untuk tugas sekolah lain cerita. Ketika misalnya 6 sampai jam 9 kita bikin sebagai aturan nggak boleh pakai gadget, itu aturannya berlaku semua. Orang tua juga, ibu juga. Jangan bagai ngeles, ya tapi kan papa untuk kerja. Ya. Mama kan perlu untuk ini, gitu ya. Mama penting untuk ini. Kamu aja yang simpan HP-nya, kan kamu sebagai murid, mahasiswa dan sebagainya. Nggak adil. Kalau kita sepakat untuk mengunci bersama, ambil HP-nya, taruh di ruang tertentu, kunci. Artinya itu adalah bukan pemakaian bersama pada jam tersebut. Tapi ingat, ini kesepakatan. Kan kira-kira begitu ya. Nah, berharapnya kontrol kognitif ini akan semakin meningkat, menjadi baik. Makanya kalau kita lihat ayah bunda yang mungkin punya remaja yang tadinya kelas 5-6 SD, kemudian sampai nanti dia mau kuliah, itu kalau seandainya pengasuhan kita baik ya, artinya tadi, saya itu nggak boleh langsung frontal atau apa, dia punya pemikiran yang sehat dan sebagainya. Biasanya pada usia 17-18 tahun itu sudah mulai menurun kayak seperti ini. Emosinya sudah mulai turun, dianya sudah bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Tapi kalau ini tak terselesaikan dengan baik, ya sudah, ini akan berantakan sampai di bagian seterusnya. Kira-kira demikian, ya. Jadi di sini tadi, kalau seandainya ini tidak kita selesaikan dengan baik, bisa jadi masalah-masalah kesehatan mental remaja. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tadi ada cool EF, hot EF. Kenapa ya anak punya masalah resiliensi terkait dengan pemecahan masalah di sekolahnya? Yang cool tadi gitu ya. Karena apa? Dia gagal dalam membuat perencanaan. Dia gagal dalam organisasi waktu. Dia gagal dalam pemecahan masalah. Ketika dia ke sekolah ada yang ketinggalan, nggak bisa merencanakan, saya nih kalau mau ujian 2 minggu lagi, apa yang perlu saya persiapkan? Organisasi waktu. Ini membuat dia menjadi stres berikutnya, ya. Tetapi kalau hot executive function, misalnya depresi, misalnya cemas. Depresi itu kegagalan working memory. Maksudnya apa? Ketika ada masalah, dia akhirnya, kata anak remaja sekarang kan overthinking gitu ya, terus menerus dipikirin. Kalau istilah di psikologinya yang lebih tepatnya adalah ruminasi. Tadi tuh teman saya tuh nggak mau nerima saya berantem terus sama teman saya dan sebagainya. Itu terus kayak radio, kayak kaset di kepalanya, ya. Karena apa? Dia nggak bisa kontrol working memorinya, yang terus mikir dan nggak bisa untuk shifting. Enggak, itu nggak benar. Saya masih punya temen yang lain kok. Saya masih begini kok. Oh, teman saya barangkali dia lagi ada masalah kok. Ya, itu adalah shifting, cara yang sehat untuk dilakukan. Tapi bagi orang yang terdepresi, karena dia working memorinya bermasalah terus, kemudian dia shifting, jadinya nggak bisa juga, maka dia akhirnya teruminasi, mikir itu terus ya. Begitu juga dengan kecemasan. Anak yang mengalami kecemasan, pikirannya adalah ini sulit nih, ini pasti susah nih. Ini terus overthink untuk masalah gitu ya. Dan ini juga akan berdampak, dia nggak bisa untuk mengubah strategi dan sebagainya. Ini akan berdampak pada masalah resiliensinya, kira-kira begitu. Ini saya bisa lewatin aja, mungkin berapa menit Pak? 1 menit. Baik, dikit ya Pak, boleh nambah dikit aja ya. Oke.
Nah, saya langsung tembak ke pengasuhan strategi ya, yang kami lakukan di UI penelitian tentang autonomy support. Jadi, ayah bunda yang mencoba untuk mengoptimalkan resiliensi tadi dengan cara meningkatkan executive function, maka yang kita coba lakukan adalah pengasuhan bagi orang tua maupun pendidikan bagi guru dengan teknik autonomy support. Apa maksudnya autonomy support di sini? Di sini adalah perilaku pengasuhan, perilaku pengasuh maupun pendidik dalam mendorong kemandirian dan menghargai inisiatif anak dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah. Maksudnya gimana? Support yang sifatnya membuat anak otonom, mandiri. Ya, mandiri di sini bukan mandiri independen, tapi mandirinya otonom. Apa bedanya otonom sama independen? Otonom dia mencoba berbagai macam cara menyelesaikan masalah, tapi dia suka, enjoy dengan itu. Dia terbebas dari tuntutan dari orang-orang lain. Saya suka ini dan saya kejar ini, itu otonom. Kalau independen bisa jadi itu adalah tuntutan orang tuanya, kemudian dia mencoba untuk mengerjakannya sendiri. Itu independen. Bedanya tipis. Nah, kita berharap dengan pengasuhan autonomy support adalah kita berikan support. Support dalam bentuk apa? Berbagai macam hal. Yang saya katakan tadi, ketika anak menyelesaikan suatu tugas, kita nggak cepat-cepat bantu. Ya, kita nggak cepat-cepat bantu. Kita lihat dulu, perlu nggak ya dibantu? Kalau ternyata kita amatin, oh dia cuma perlu pikir sebentar, sudah dia bisa nyelesain, kita jangan dekat-dekat. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang tua gatel kalau nggak mau bantu. Ya, mau PR-nya, mau bikin kegiatan misalnya kegiatan kesiswaan. Siswanya bikin acara nih ya, entah acara yang terkait dengan kerja sosial apa segala, tapi yang terjadi apa? Emak-emaknya yang sibuk banget di situ. Yang sibuk, seksi sibuknya tuh mamanya. Kita yang bikin ini ya. Bahkan yang harusnya anaknya yang jualan, yang berdiri di standnya itu adalah orang tuanya. Dananya terkumpul, terus dananya kemana? Dananya juga disalurkan oleh orang tuanya. Ini yang menurut saya tadi, anak gak diberikan support secara otonom. Sedikit ada keluhan, langsung orang tuanya bereaksi. Anaknya ada apa di sekolah, langsung bereaksi gitu ya. Padahal itu masih bisa diselesaikan oleh anaknya. Artinya yang namanya autonomy support, wait and see. Kalau tugas itu diserahkan ke anaknya, berikan kepercayaan dia bisa nyelesainnya. Kecuali pada saat dia ngerjain, observasi kita nih, kok tiba-tiba dia langsung nyerah. Kita bisa lihat secara verbal maupun non verbal. Aduh, ini kok sulit banget ya. Atau dia secara verbal, nah ini gimana sih cara solusinya? Ini ada usaha meminta bantuan ke kita, tapi pun ingat lagi, gak langsung kita tunjukin. Oh gitu, level mana yang dia bisa, level mana yang dia gak bisa. Ini kita coba cek dulu nih. Nah pada saat gak bisa, kita kasih, coba deh kalau kamu lakukan itu gimana kira-kira. Kita kan, oh iya, terus jangan dilanjutin sama kita. Jadi kita kayak kasih cuma pemicu dikit, pemicu itu bisa gak membuat dia bergerak lagi. Itu yang namanya autonomy support, supportnya secukupnya. Ya, jangan kalau anak tiba-tiba ngadu masalah langsung semuanya diurusin. Ini tuh terjadi bahkan harusnya pada anak usia dini. Yang terjadi pada anak usia dini apa? Anak baru 2-3 tahun tiba-tiba airnya tumpah di meja gitu ya. Terus tiba-tiba apa? Orang tuanya sibuk ngambil lap. Padahal kalau kita bicara autonomy support, kita akan lihat nih apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Biasanya kalau anak ini diminta untuk berpikir, dia akan lihat basah, ini nggak nyaman, dia coba ambil lap, inisiatif, dia lap sendiri. Walaupun kayaknya kan kering, tapi kan orang tua nggak mau ribet, kan nggak kering, biar aku aja deh dan sebagainya. Kita nggak percaya dengan anak kita, bahkan sampai remaja, bahkan sampai kuliah, gitu ya. Nggak bisa diberikan kepercayaan. Autonomi disupport, nggak didukung, gitu ya. Ini yang kita ingin tekankan. Begitu juga di sekolah, guru-guru. Guru-guru itu nggak ngajar sistem ngajar ini. Apa sih yang disukai anak? Kita pahami itu, gitu ya. Kemudian diberikan pemicu. Seberapa jauh dia bisa melakukannya? Ada dialog di sana. Makanya dengan autonomy support, kita jadi menaruh perhatian dan perspektif pada remaja. Berempati apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa, gitu ya. Aktif listening. Oh gitu. Jadi kamu mengalami kesulitan di sini. Oke. Tampung dulu, gitu ya. Kemudian komunikasi jadi hangat. Coba kalau misalnya autonomy supportnya nggak pakai gitu ya,
gitu aja nggak bisa gitu loh, masa gitu aja nggak bisa sih, meremehkan yang terjadi. Kan kira-kira begitu ya. Ini adalah apa? Dengan cara quality support ini, maka akan terbentuk ikatan yang kuat dan positif antara orang tua dengan anak atau antara guru dengan siswanya. Siswa itu senang banget loh ketika dia mendapatkan cara penyelesaian sendiri, terus dia bilang, wah gitu ya, aku bisa, kepuasannya itu berasa. Dibandingkan dia belum diberikan usaha untuk itu, kita udah bantu. Akhirnya ya sudah, nanti paling dibantu sama mama. Makanya tadi ada contohkan dikit-dikit, bahkan ada iklan gitu ya, iklan TV, mama gitu ya, dikit-dikit mama, karena ada ketergantungan untuk melakukan sesuatu. Memberikan kesempatan untuk melakukan pilihan, self initiation, menghindari reward eksternal. Jadi artinya apa? Saya punya pengalaman, ada orang tua dulu, Pak Doni, anak saya mau belajar Pak, tapi rewardnya keterlaluan. Tiba-tiba dia minta HP terbaru. Oh gitu Pak, bagus. Terus gimana prestasinya? Bagus sih Pak Doni. Terus Bapak kasih HP-nya? Iya saya kasih. Terus nanti kalau dia besok minta rumah gimana Pak? Naik lagi gitu ya. Kalau dengan orang yang support, karena dia yang suka, dia yang menikmati, dia enjoy, gak perlu reward cukup untuk pelukan, sentuhan, sayang, pujian yang sesuai. Ini yang kita harapkan, ya. Sehingga anak kita kompeten, anak kita otonom, hubungan sosialnya bagus, dan kemudian keterampilan dan resiliensinya semakin terasa. Saya nggak bisa berikan slide yang lainnya, nanti Pak Doni yang satu lagi marah ke saya, ya. Nanti silakan ayah bunda baca slide-nya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aplaus untuk Pak Doni yang ini ya. Ya jazakallah Pak Doni yang telah memberikan materi yang luar biasa. Waktunya kurang Pak. Baik, ada beberapa kesimpulan gitu ya ayah bunda yang mungkin bisa kita tangkap untuk sementara sebelum nanti ada sesi tanya jawab yang tentunya ada door prize-nya ini. Alhamdulillah. Door prize-nya boleh ngambil rapat duluan gitu ya. Kalau sudah ikut parenting, katanya sih begitu gitu ya. Yang pertama, strawberry generation mungkin kalau pakai bahasanya yang mudah gitu ya, mohon izin Pak Doni. Ya. Itu dimunculkan dari strawberry parents. Kemudian orang tua yang kuat, insya Allah juga dapat melahirkan anak yang kuat. Kemudian ada faktor yang dapat berpengaruh terhadap resilience, yaitu support system. Kemudian lagi pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari anak-anak kita. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa memvalidasi emosi, mengenali emosinya. Terlebih tadi dikatakan anak lagi itu nggak boleh nangis. Wah itu yang bahasa kasarnya kayak denial terhadap perasaan. Dan yang paling penting adalah yang tadi mirip-mirip seperti kami sebutkan di awal, papa ai gitu ya. Orang tua tuh yang gak usah gatel kalau misalkan gitu ya, tanda kutip ya gatelnya ya. Kalau misalkan ada aktivitas anak yang mungkin sebenarnya anak itu tuh bisa melakukan hal itu sendirian, beresin kasur, kamar mandi, ngerjain PR, nyapu, nyuci, ngepel atau apapun. Walaupun mungkin kadang-kadang juga lama banget sih beresinnya, masih kotor sih nyapunya. Tapi anak mungkin sudah berusaha maksimal, tinggal kita apa ya mungkin arahkan mungkin ya seperti itu. Baik, tak penyengkalan. Insya Allah ada pertanyaan kah dari ayah bunda? Hanya 3, satu lagi, 2, 3. Oh pas banget ini Pak Doni. Mungkin bisa langsung disebutkan nama, kemudian orang tua siswa siapa, dan pertanyaannya. Ada mic lagi? Atau saya aja langsung? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memanggil Mas Doni boleh? Boleh banget. Pertama ada salam dari kakaknya anak saya, Fatia Kabasa. Dia dulu skripsinya diuji oleh Mas Doni tentang resiliensi juga. Oke, siap. Jadi ketika dia tahu saya mau ambil acara ini, sebenarnya dia mau ikut. Oke. Dia bilang saya masih kebayang agar diuji oleh Mas Doni. Gitu. Baik, yang kedua ini Mas. Kalau bicara tentang resiliensi, jadi kemampuan adaptasi gitu ya. Mohon maaf saya tadi
mungkin agak telat datangnya, jadi kalau pertanyaan saya sepertinya pertanyaan umum. Ya, saya orang tua dari Muhammad Hadi kelas 9B. Hadi itu didiagnosis Asperger syndrome. Jadi kalau mungkin kalau yang agak belum paham Asperger syndrome itu orangnya sangat rigid. Hadi itu kalau mau bikin susu, dia akan timbang gelasnya, dia akan timbang susu coklatnya berapa, susu putihnya berapa, sampai serigid itu. Ya, dan itu PR besar untuk saya. Ya, sebentar lagi dia akan SMA. Nah, saya sebagai orang tua agak bingung untuk mengambil sikap. Kami orang tua menginginkan dia boarding untuk memandirikan dia agar kami lihat karena dia kemampuan untuk mengurus dirinya itu masih kurang. Saya harap kalau nanti boarding dia akan lebih mandiri, ya. Namun kemudian dia menolak untuk boarding. Dia memilih untuk masuk SMA negeri dengan alasannya itu nanti kalau dia boarding dia nggak bisa lagi bermain musik. Dia sekarang yang tadinya kecanduan game secandu-candunya sampai saya pusing gimana caranya, sekarang dia lepas full game, dia beralih ke musik. Semua alat musik sekarang dia punya di kamarnya. Ya, saya nggak tahu apakah sikap saya benar mengizinkan dia untuk memiliki semua alat musik. Ya, itu yang pertama, benar seperti itu. Yang kedua, saya ada bikin kesepakatan dengan dia seperti ini. Kalau dia diterima di Insan Cendekia gitu ya, yang kemudian kemarin di IC di di mana tadi kemarin IC yang di sebelumnya ditolak ya, tapi ada IC sekarang dibuka baru dan Juni ini baru pengumumannya. Saya bikin perjanjian dengan dia, kalau kamu diterima di IC, kamu masuk boarding. Tapi kalau kamu IC tidak diterima, kamu boleh masuk SMA negeri gitu. Nah, saya jadi pikir tadi, apakah sikap saya itu benar? Saya khawatir, apakah nanti ketika dia boarding dia bisa beradaptasi gitu dengan Asperger syndrome ini orang biasa gitu, ya. Dia sangat rigid seperti tadi Kak Mas Doni bilang gitu ya. Dia akan berulang-ulang mengatakan tadi tangan aku macet. Apakah sholat aku sah? Dia sampai googling menurut ulama ini wah ini sampai dia gak usah segitunya deh, ya udah gitu ya. Jadi sebenarnya itu dia nanti boarding. Apakah tepat gitu ya sikap kami itu untuk terus membujuk dia untuk boarding dan dia mampu menghadapi situasi di mana dia mengambil keputusan sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Mas jawab waktu 2 menit. Tuh kan saya langsung bilang Pak, hanya 2 menit. Suaranya kenapa ya? Mungkin dari audio terlalu keras nih. Oke. Iya, baik Bunda, ini tentunya menantang ya Bunda ya. Bisa. Oh udah. Oh ya, ntar buat yang belakang. Pak, aku Ya. nanya ini ditambah 1 lagi. Jadi 4. Oh gitu. Iya, ini benar-benar aman. Oke. Aman. Pastinya Masya Allah menantang ya Bunda menghadapi anak Yang paling dengan belakang tadi, keunikan yang pakai- ya, yang mempunyai Yang paling belakang kelengkapan, yang kerudung mungkin apa saya berbeda lupa. dengan anak-anak Dekat Pak lainnya. Yosep, depan Di Pak satu Yosep sisi, kayaknya. Kenapa? Asperger Depannya Pak kalau Yosep sudah kayaknya. Asperger Nah, ya, iya. artinya secara kemampuan intelektual nggak ada masalah, ikut belajar juga nggak ada masalah. Mungkin yang menjadi menantang adalah bagaimana dalam hal penerapan sosial, karena itu penekanan yang besar. Nah, ketika Bunda berpikir bahwa anak ini mau dimasukkan boarding atau tidak, dan anaknya menolak, ya, artinya apakah penolakannya itu beralasan? Artinya, apakah Bunda sudah mencari boarding yang akan dituju itu bisa mendukung perkembangan dia sebagai siswa yang baik nanti, yang punya kemampuan spesial tadi. Kalau ternyata di boarding tidak ada misalnya fasilitas yang mendukung perkembangannya, ya, atau misalnya justru sekolah tidak juga menyiapkan lingkungan baik dari gurunya, baik dari pertemanan dan sebagainya, tentu ini akan mengancam buat dia, dan ini akan membuat dia jadi tidak optimal nantinya di sana.
harapan kemandirian itu menjadi buyar. Beberapa kasus yang datang ke saya yang boarding, bahkan yang terjadi adalah pembelian, bahkan yang terjadi adalah stres berkelanjutan. Bahkan ada salah satu anak yang kemudian mengalami luka-luka badannya bukan karena dipukul, tapi reaksi biologis yang terjadi karena stres, karena tekanan di lingkungan itu. Ini perlu dipertimbangkan. Kalau ternyata Bunda telah mengajak anaknya berkunjung ke insan cendekia tadi, kemudian anaknya melihat bahwa apa yang ada di rumah ternyata ada di sana, entah itu fasilitasi terkait dengan musik atau ekskul lainnya dan sebagainya, itu ibaratnya relatif sama nih dengan di rumah, sehingga dia juga sudah berpikirkan, karena anak-anak ini kan rigid nih, artinya tadi di rumah udah begini nih, udah stabil dan sebagainya, masuk tempat yang baru dia butuh penyesuaian yang luar biasa. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, itu dia, perkenalkan dulu ke sana, dia amatin dulu ada nggak fasilitasnya, bahkan anak itu diajak berkunjung di kegiatan-kegiatan musik apa segala di sana, kemudian tanya lagi, kan kira-kira begitu ya Bunda ya, sehingga nanti kita itu menitipkan dia di boarding karena memang aku suka ternyata beda ya dengan apa yang dipikirkan ya. Nah kalau sekarang di kepalanya nggak mau, pokoknya ya kayak di rumah. Saya sudah aman di situ, saya punya ini sudah, ini aja pertimbangannya Bunda ya. Nah ketika Bunda membedakan gadget menjadi aktivitas yang lebih bermakna, itu bagus ya. Mudah-mudahan bisa ditularkan dengan aktivitas variasi yang lain. Walaupun kita tahu nih, Asperger menantang untuk berpikir fleksibel untuk hal baru, tapi nggak ada salahnya untuk nanti pelan-pelan mencoba sehingga ada variasi. Mungkin itu Bunda, semoga membantu jawabannya. Silakan Pak Doni. Ya, untuk penanya kedua yang belakang, ya silakan Ibu yang jilbab hitam yang mohon maaf. Ya. Assalamualaikum, saya Frida, ibu dari anak saya namanya Nisrina kelas 9E. Saya tertarik dengan masalah resiliensi ini karena kebetulan teman saya juga pernah melakukan penelitian, tapi dia untuk korban bencana di Yogyakarta. Untuk karakter ini, pembentukan karakter ini pada remaja, sejauh mana kita tahu bahwa itu sudah terbentuk? Saya begini, anak-anak tuh kadang di rumah nggak muncul karakternya itu. Kayaknya kita ngerasa udah melatih, kok gini ya. Tapi herannya anak saya tuh ketika di luar, saya selalu dapat laporan positif tentang hal yang di rumah. Kayaknya dia enggak, kalau di luar dalam tanda petik luar biasa gitu. Jadi saya sama suami suka ternyata gitu ya dia di luar gitu kan. Nah, jadi patokannya apa? Kita melihat karakter itu sudah terbentuk atau tidak. Kadang di rumah tuh entah anak ini pura-pura atau gimana. Jadi kitanya yang jadi berpikir takutnya di luar gimana nanti. Itu saja Pak. Siap Ibu Frida, terima kasih pertanyaan yang menarik ya. Kayaknya dialami juga di beberapa orang tua ya. Ini di rumah kayak nggak yakin nih, tapi di luar laporannya positif. Kadang-kadang saya kadang anak saya ngomong gitu, kamu kalau di rumah kok tiba-tiba kayaknya begini, tapi di luar kayaknya wah bisa melakukan ini. Namanya juga di rumah pengen manja, pengen pengen ini, gitu ya Bunda ya. Kalau Bunda mengatakan tadi bagaimana kita menilainya, kalau secara ilmiahnya tentu pakai question tadi. Ya, tadi kan ada yang saya tampilkan dalam slide, ada 25 kompetensi. Bisa saja di anak yang di sini, bisa juga Bunda yang melihat ya, oh anak saya ada di sini nih, anak saya di sini. Tapi jangan cuma melihat dari sisi rumah, karena resiliensi itu kan harusnya harus keseluruhan. Kayak misalnya gini, anak saya boarding, kok di sana bisa dia rapiin kamar rapi banget, di rumah kamarnya berantakan. Dengan simpelnya bilang, kan di rumah ada mbak, kan ada ini gitu ya. Jadi artinya bukan berarti bahwa dia nggak bisa resilience, tapi ibaratnya saya bisa kok berhadapan dengan itu dan sudah terasa sebenarnya. Tapi kalau pas di rumah ibaratnya ya sudahlah, saya mau pada saat itu pengen santai dan sebagainya, kerjaan dan macam-macam. Paling itu yang terjadi Bunda. Jadi kita nggak bisa melihatnya dari hanya satu aspek di rumah.
Kita katakan bahwa dia nggak resilient di rumah, tapi di luar bisa resilient. Kalau resiliensi terkait dengan pekerjaan tertentu, kan tadi dikatakan ya ada derajatnya nih. Oh ternyata derajatnya di sekolah lebih keren daripada di rumah. Lihat lagi faktor-faktornya. Oh ternyata kalau ada pembantu bikin saya akan malas. Ya udah ya, kita nggak usah punya pembantu ya di rumah. Kan bisa kayak gitu ya. Kita bagi-bagi tugas. Jadi artinya kita bisa mematok bahwa oh apa yang ada di sekolah harusnya sama dengan yang di rumah. Itu harusnya idealnya begitu. Jadi aturan yang ada di sekolah itu harus sama dengan di rumah. Kalau di sekolah dibuat prinsip resiliensi, di rumah semuanya serba dibantu, ya dampaknya adalah nggak konsisten. Yang khawatirnya adalah terbawa yang dari rumah ke sekolah, yang sekolah bawa ke rumah. Itu kira-kira Bunda untuk masalah ini. Jadi kalau Bunda mau lihat, tadi karakternya keluar nggak di Bunda? Kemudian di rumah ternyata enggak, di sekolah iya, ada apa di rumah? Ada faktor-faktor lain nggak yang memicu dia untuk tidak menampilkan perilaku positif itu di rumah, tapi tampil di sekolah. Wah, gitu ya Bunda ya untuk pertanyaan ini. Siap, terima kasih. Ya. Berikutnya pertanyaan ketiga, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marmila. Saya ibunda dari Afif di kelas 8C. Saya tertarik dengan kasusnya Ibu Farida ya. Itu terjadi juga ternyata memang terjadi juga di Afif gitu. Jadi Afif itu memang nggak muncul di rumah itu kita nggak percaya gitu. Ternyata di sekolah dia menunjukkan hasil yang prestasi gitu ya, bahkan bisa jadi ketua OSIS itu tuh, dan itu mengagetkan sebenarnya. Itu biasa. Bahkan dia tidak mau tampil jika ada ibunya atau orang tuanya yang nonton saat performance di luar. Itu apakah bermasalah dengan kami juga gitu ya? Sama boleh satu pertanyaan lagi, bagaimana caranya untuk bisa memperkuat resilience terhadap lingkungan sosial. Jadi dia tahan bagaimana cara dia bisa bersosialisasi yang baik dan menghadapi pengaruh dengan lingkungan yang buruk, mungkin dari teman-temannya yang suka berkata negatif, tidak baik ya, buruk atau kata-kata kotor dan lain-lain, dan sikap yang mungkin alay-alay ya. Kalau zaman sekarang itu anak tuh banyak yang mungkin terkena sindrom alay gitu ya. Nah kayak gitu menjadi ancaman kan sebenarnya kalau orang tua tak worries gitu ya. Gimana caranya dia bisa mensiasati resilience di lingkungan terhadap sosialnya itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Jadi tadi kalau kita lihat bahwa oh anak saya bisa jadi ketua OSIS, tapi ternyata kalau di rumah kok nggak seperti ekspektasi saya. Artinya adalah kembali lagi sama dengan Bunda tadi, bahwa sebenarnya ada perbedaan nggak tuntutan kita dengan tuntutan di sekolah, cara kita dengan cara di sekolah, memandirikan di sekolah dengan memandirikan di rumah, ya. Kritikan yang diberikan guru dengan kritikan yang diberikan orang tua, dukungan yang diberikan sekolah, pertemanannya dengan misalnya di keluarga, gitu kan ya, dan berbagai macam hal, termasuk tadi komunikasi yang sehat, apa segala, menghargai apapun yang dia lakukan, kritikan yang sifatnya membangun itu akan mempengaruhi dia, ya. Sehingga biasanya karena mungkin kayak misalnya tadi dia ketika tampil malah nggak pengen orang tuanya hadir. Ini jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya? Apakah Bunda ingin misalnya saking anaknya pengen tampil lebih prima tanpa sadar, ini nggak gitu deh, ini gini deh, ini gini deh, itu bisa jadi seperti itu? Atau memang dia merasa bahwa wah dengan kehadiran orang tua itu membuat saya menjadi itu lebih cemas aja atau apa aja gitu ya. Nah faktor-faktor ini yang kita coba telusuri ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang masalah kalau memang ternyata dua-duanya baik. Tinggal kita menyesuaikan aja. Apa nih yang kira-kira menjadi hal yang membuat dia bisa jadi lebih terbuka di rumah, bisa melakukan hal-hal yang mungkin Bunda anggap belum resilient di rumah, yang bisa dia bawa misalnya ke sekolah.
Nah, kemudian juga tadi dikatakan bahwa oh ya sekarang ada anak-anak memperkuat masalah lingkungan sosialnya, nggak alay, nggak kata-kata yang toksik dan sebagainya. Ini kita juga cek lagi di definisi toksik itu bagaimana. Ya, kadang-kadang beda generasi, beda makna terkait dengan toksik. Sekarang kayaknya semua anak menggunakan kata anjay itu, aduh, gampang banget ya, anjay gitu ya. Tapi kalau dipikir, kalau kita balikkan ke zaman kita, mungkin apa ya padanannya ya, bukan padanannya artinya maaf anjing, enggak itu sih maksudnya gitu ya. Hanya sekedar model seperti itu yang dianggap menjadi sesuatu yang hal-hal yang biasa. Hanya kita sebagai generasi awal nggak familiar dan nggak nyaman dengan itu. Kita mengatakan kenapa? Kita produk kita. Sementara pengertian anjay di situ buset, keren, apa ya, kayak gitu lah zaman kita dulu gitu ya. Tapi dia gunakan istilah itu. Kecuali kalau tiba-tiba dia nyata-nyata mengatakan anjir apa gitu ya, itu mungkin lebih kasar. Yang mungkin kita bisa katakan bahwa ini enggak benar. Nah, ketika sekarang ada hal-hal positif, Bunda lihat tadi, dia ternyata bisa nih dipercaya oleh temannya untuk menjadi ketua OSIS. Artinya kan dia dianggap, oh ini bisa memimpin ya. Dia bisa untuk mempunyai kemampuan adaptasi yang justru bagus kalau dilihat dari ADI. Ya, berinteraksi dengan orang. Dia ditunjuk OSIS, ditunjuk orang guru atau dari teman-temannya dia? Dua-duanya, guru juga dan teman-temannya juga, ya. Kan ada kepercayaan yang diberikan dalam hal ini. Nah, artinya adalah kalau seperti ini, lingkungan pertemanannya pun sepertinya bisa terjaga dengan baik karena ibaratnya dia bisa menjadi model. Ketua OSIS kan model ya Bunda ya, menjadi OSIS. Bahkan barangkali dia justru bisa mempengaruhi teman-teman yang mungkin berkembangnya tidak baik, kan kira-kira begitu. Nah, tentunya lingkungan sekolah kayak sekarang nih masuk di Puro, mudah-mudahan mendapatkan lingkungan yang juga positif. Ya, masuk misalnya di lingkungan keluarga yang juga memberikan nilai-nilai, dan itu juga berpengaruh pada pengasuhan Bunda dari awal yang mendidik dengan kata-kata kasar itu tidak nyaman. Biasanya kalau dari kecil, dari bayi, dari remaja, dari anak usia dini sekolah itu di rumah sudah terbiasa dengan kata-kata bahasa yang baik. Ketika dia masuk pun dalam lingkungan yang toksik, itu kadang-kadang dia malah mental sendiri bahwa ini bukan lingkungan saya nih. Ini nggak nyaman saya, bahkan dia kemudian pulang ke rumah. Nah, aku kok punya teman yang begitu ya, yang menunjukkan bahwa kok nggak cocok ya apa yang ada dengan lingkungannya. Nah, jadi artinya adalah kita sudah memberikan pamen tertentu, dia mental duluan, dia memilih lingkungan yang lebih positif lagi. Begitu kan dengan bahasa-bahasa lain. Ini kayaknya ya anak sekarang bahasa lain itu maksudnya kayak Bunda. Contohnya seperti apa? Iya, betul. Iya, kita balik aja ke generasi kita. Apakah Bunda dulu punya hal yang pada saat remaja yang juga mungkin ya segenerasi kita kayak gitu? Ya, ada bahasa-bahasa tertentu, ada gaya-gaya tertentu gitu ya. Kita anggap itu alay, tapi alay di sini jangan diartikan selalu negatif. Artinya ada memang pakem tertentu, bahasa tertentu yang memang ibaratnya dikembangkan oleh anak-anak remaja sekarang. Kalau dia nggak ngikut tren itu, dia merasa dimusuhi, dia merasa nggak nyaman, dia merasa ini gitu ya. Kan itu wajar ya. Ini sering banget terjadi. Di luar sana temannya kayak gitu semuanya. Kata-kata itu udah memasyarakat lah pada anak remaja. Sementara kita sebagai generasi yang di atasnya, misalnya generasi X, generasi Y, itu nggak nyaman dengan itu. Terus kita paksakan bahwa nggak boleh. Paling kurang yang Bunda mau lakukan adalah, nah di sekolah kamu berkata seperti itu, mungkin itu lingkungan seperti itu, tapi kita di rumah juga punya aturan tertentu. Sehingga ibaratnya dia bisa melatih fleksibilitas tadi. Oh, kalau sama orang tua saya ngomongnya nggak boleh pakai anjay, bahaya kan? Bisa distrap semua orang tuanya gitu ya. Tapi kalau sama teman-temannya ya memang begitu saat ini kondisi yang ditampilkan pada mereka, sehingga ya sudah. Bahkan kalau dia coba dengan bahasa baku, saya contoh ingat dulu waktu saya kuliah di UI. Ya, pada saat kuliah di UI, di situ kan orang pakai lu gue. Saya dari daerah, lu gue bagi saya kasar. Ya pasti kok kayak kasar banget. Kemudian saya masuk ke dalam lingkungan itu. Ketika saya pakai aku kamu diketawain, aneh, gitu ya. Apakah ayah bunda mau bikin anak kita juga jadi aneh? Padahal itu bukanlah yang bahaya banget kata-katanya.
saya gitu ya. Tapi itu adalah bahasa pergaulan mereka. Tapi dia sedangkan saya ini aja terbiasa dengan lu gue. Tapi hal itu nggak saya bawa ke orang tua saya. Lu gue bisa dibacok saya sama orang tua saya. Jadi kemampuan tadi cognitive flexibility terjadi ketika dia bisa menempatkan diri. Kapan dia menggunakan kata-kata itu, kapan dia sama orang tuanya, kapan dengan lingkungan lain. Gitu ya Bunda ya? Oke. Iya. Masih ada ternyata. Oh ada, masih ada. Ini ada pertanyaan via e-form dari orang tua dari Ananda Dian Fitria Hapsa di kelas 7C. Pertanyaan adalah, resilience di sini dalam arti tangguh ya. Untuk menumbuhkan karakter ini, bagaimana cara memposisikan orang tua antara sikap perhatian atau sayang dengan sikap tidak memanjakan atau tega kepada anak agar mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Nah, pertanyaan ini cocok dengan autonomous support tadi. Autonomous support itu tidaklah terlalu firmness. Jadi kalau kita mau bikin kutub nih ya, kutub orang tua itu antara kindness dan firmness. Firmness itu artinya ada ketegasan di situ. Kindness itu ada kebaikan hati orang tua di situ. Biasanya orang tua itu terdiri dari dalam bentuk kuadran, ya kuadran. Kuadran semakin ke atas semakin firmness, semakin ke bawah dia semakin rendah firmnessnya, semakin ke kanan dia semakin kindness, semakin ke kiri dia semakin tidak kindness. Nah, ada orang tua yang firmness-nya tinggi sekali, kindness-nya rendah. Kira-kira kayak apa orang tuanya ya? Firmness tinggi, kindness-nya rendah. Kayak apa kira-kira orang tuanya? Kejam, ya. Kaku, tukang kontrol, tegas, aturannya baku. Kalau kata saya ayah, di rumah ini nggak boleh berdua ya, pokoknya ayah. Nggak ada tuh, nggak ada, pokoknya nggak ada tega deh. Mau diserang dia apa dan sebagainya. Kindness-nya rendah. Ini yang biasanya orang tua yang sifatnya otoriter. Semuanya harus ikut aturan orang tua. Kindness tinggi, firmness rendah. Tapi firmness tinggi, kindness-nya rendah. Tapi ada yang sebaliknya. Kindness-nya tinggi, firmness-nya rendah. Kayak apa kira-kira orang tuanya? Baik hati banget kayak ibu peri, semuanya diikuti. Gitu ya, semuanya diikuti. Ma, aku nggak mau belajar ini, aku mau main game aja. Main belajar sebentar ya? Enggak. Ya sudah, kamu main dulu. Nanti kapan kita belajarnya? Semuanya diikuti. Ya, ini yang kita sering dengar istilah orang tua yang permisif. Orang tua yang otoriter tadi secara riset mungkin relatif lebih baik dibandingkan yang permisif. Ada orang tua yang berpikir bahwa anak saya kata psikolog tertentu, dia bawa psikolog, saya juga kaget gitu ya. Rasanya psikolog nggak pernah ngajarin begitu. Katanya anak saya supaya bisa kreatif, lakukan apa aja, jangan dilarang-larang, semuanya dibikin bebas. Jadi apapun kata anaknya baik, ya udah ikut. Kindness, katanya seperti itu. Yang kita khawatirkan anaknya kayak apa? Anak-anak yang tiba-tiba apa? Semaunya saja, gak tahu aturan. Akhirnya apa? Melanggar aturan, melakukan kekerasan, bullying pada temannya dan sebagainya, ya. Sementara yang otoriter tadi, yang terjadi biasanya anak-anak yang ketakutan, khawatir, dependen, segala sesuatu yang udah diatur. Atau kalau terlalu progres banget sampai main tangan, kita sering lihat kasus sekarang, anak yang kemudian melukai orang tuanya, anak yang kemudian mengejarkan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga punya andil dulunya, ya, atas kekerasan atau fisik pada anaknya. Ya, ada lagi firmness-nya rendah, kindness-nya rendah. Kayak apa kira-kira? Mas aku dulu gak peduli intelektual. Kamu mau berhasil, kamu gak berhasil, kamu ini nilainya jelek, ya serah. Saya cuma kasih duit aja. Kemudian gak ada kehangatan. Diajak ngobrol, gak ada pakai eye contact. Jadi kamu ngomong aja, udah tuh urusan aja sama mamamu, gitu kan ya. Ini adalah bentuknya adalah neglect, ya. Firmness rendah, kindness-nya rendah, gak ada belas kasih, tapi juga ada aturan yang jelas. Ini pengasuhan yang paling buruk.
Banyak anak bermasalah angkanya sangat tinggi dengan orang tua yang neglect, ya. Dan yang paling ideal adalah kindness-nya tinggi, firmness juga tinggi. Artinya ada negosiasi di sini. Oke, aturan tetap ada ya, nah. Kita sepakati bersama, tapi kita bisa nego. Nego sama-sama untung. Jadi artinya adalah sama-sama menguntungkan. Aturan itu baik buat anaknya maupun buat orang tuanya. Orang tua punya kewajiban, anak punya kewajiban. Orang tua punya hak, anak juga punya hak. Orang tua punya kehangatan pada anaknya. Jadi ini yang kita pilih gitu ya, bahwa kindness tinggi, firmness tinggi gitu ya. Begitu juga tadi terkait dengan autonomy support. Dia dukung anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia punya aturannya, dia punya kontrol kapan saya bisa bantu anak ini, sehingga saya tidak ibaratnya semuanya dibantu, semuanya diberikan, semua ini. Ini yang kita ingin tekankan. Orang tua harus punya ketegasan. Orang tua punya aturan. Orang tua punya aturan bersama, rukun bersama di rumah yang diterapkan untuk semua keluarga. Tetapi juga biasanya ada hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan. Seberapa besar kita juga memahami itu. Kenapa dia tiba-tiba terlambat? Biasanya dia nggak terlambat, nggak tiba-tiba udah kamu pokoknya terlambat ya, sekali terlambat udah kena ya. Tapi kenapa ya biasanya dia nggak terlambat nih? Tiba-tiba sekali ini dia terlambat. Isu apa yang terjadi? Ini yang namanya fleksibel tadi. Nggak kita tiba-tiba langsung hukum gitu ya, gara-gara satu keterlambatan itu jadinya otoriter, firmness banget tanpa adanya kindness. Wallah. Kira-kira itu Pak Doni? Masih ada Pak Doni? Sudah habis waktunya. Ya baik ayah bunda, mungkin masih ganjel penasaran gitu ya. Insya Allah di sesi kedua mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak Doni ya. Amin, insya Allah. Amin. Baik ayah bunda, karena memang mohon maaf waktu terbatas, ini yang ditunggu-tunggu nih, pengumuman door prize gitu ya. Baik ya ayah bunda, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Hanya saja saya mohon izin untuk mengumumkan peserta yang mendapatkan door prize sebelum nanti pada memberikan closing statement, biar happy dulu gitu ya. Baik, yang pertama yaitu untuk yang mendapat door prize yaitu peserta orang tua murid yang hadir pertama, single ini ya, dari kelas 7B2 atas nama siswanya anaknya Ananda Hansa Alifa Anandira dengan orang tua bernama Ibu Nadia Paramita. Alhamdulillah. Berikutnya yang ini guru yang hadir pertama. Ini saya boleh nggak nih Bu Hera nih? Saya habis 6:30 tadi di sini, tapi katanya panitia nggak boleh gitu ya. Saya baru tahu kalau saya itu panitia. Ya, guru yang hadir pertama yaitu Bapak titik. Siapa ya? Bapak Koko, masih adakah Bapak Koko? Ya, aplaus untuk Bapak Koko. Terima kasih ayah bunda. Baik, alhamdulillah. Kita berikan closing statement dari Pak Doni. Mohon maaf Pak, waktunya maksimal 1 menit aja. Terima kasih. Saya orangnya nggak dapat waktu ya Pak ya, panjang. Ini udah masuk 1 menit. Baik ayah bunda, ini tadi kita lihat kalau kita closing statement strawberry kita cek juga. Kita ini juga jangan ragu. Ya artinya adalah perilaku kita, masukan kita, contoh yang kita berikan bisa itu berdampak pada anak kita. Artinya adalah bagaimana kita mengubah diri kita juga akan membantu anak kita bagaimana bisa berubah. Dalam sistem keluarga, satu keluarga berubah akan mempengaruhi perubahan keluarga yang lainnya. Kalau keluarga itu berubah ke arah kebaikan, biasanya anggota keluarga ikut mengarah kebaikan. Tapi kalau ada satu yang berubah ke arah yang buruk, anaknya akan terganggu. Satu sistem akan mempengaruhi, anak bermasalah, orang tua akan kena imbasnya, sekolah juga akan kena. Gitu kan? Ini yang harus kita perhatikan. Dan tadi yang paling penting adalah bahwa ternyata untuk membangun resiliensi dibutuhkan bagaimana anak ini mempunyai karakter-karakter tertentu yang sejalan dengan perkembangan executive function tadi. Jadi artinya adalah di sini diharapkan bagaimana pengasuhan orang tua, bagaimana pendidikan di sekolah itu bisa mengoptimalkan fungsi neuromotorik tingkat tinggi ini agar anak mampu mengontrol diri, agar anak bisa fokus dalam pekerjaannya, agar anak bisa fleksibel dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga
sehingga nanti diharapkan dengan kemampuan yang optimal ini mampu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik untuk pendidikannya, akademiknya, hubungan sosial pertemanannya maupun juga masalah-masalah isu lainnya ke depan. Wallahualam, kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih kepada Pak Doni atas closing statement-nya. Alhamdulillah, Ayah Bunda, kita telah sampai di akhir agenda. Sebelum penutup, mohon izin kepada Ibu Hera selaku Ketua Komite untuk memberikan souvenir kepada narasumber. Siap. Wah, dapat plakat ya. Siap Bu Hera. Oke, perlu foto-foto nggak ini? Ya. Sip, makasih Bu Hera. Sama-sama Ibu. Ayah Bunda, ketangguhan membutuhkan dua sayap, ibarat burung yang siap menjelajah angkasa. Dua sayap itu adalah ayah dan ibu. Ibu mengajarkan kepekaan rasa dan ayah mengajarkan logika. Mengasuh dan mendidik bukan hanya memberi pengetahuan, namun juga membangun karakter anak dan akhlaknya. Mengasuh dan mendidik bukan hanya melatih logika anak, namun juga mengelola rasa yang ada dalam dirinya. Mengasuh dan mendidik bukan hanya membesarkan raga anak, namun juga membesarkan hatinya. Mengasuh dan mendidik bukan hanya memotivasi anak, namun juga melatihnya belajar kecewa dan belajar berjuang. Sejatinya, mengasuh anak bersama pasangan adalah berbagi kebahagiaan, bukan berbagi beban. Terima kasih. Al-haq mirobik falat takunana minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi selaku manusia yang banyak kurangnya. Mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Doni. Sama Pak Doni juga.